Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. semua. Pagi. Oh ya, mana ketua kelasnya? Saya Pak. Jadi, Oh ya, sebelum kita mulai, Pak. kita berdoa dulu. Saya pimpin Pak. Iya, masa saya yang pimpin? Saya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah siap belajar? Siap Siap. Pak. Oke, hari ini pertemuan pertama kita pada bab baru ya. Materi kita hari ini yaitu integral tak tentu. Ada yang tahu integral? Enggak ada? Saya, Pak. Apa? Integral itu anti turunan. Habis baca buku ya? Kok tahu? Pak. Habis baca buku. Sudah. Oke, ada yang tahu kegunaan integral dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Oke. Apa namanya? Kegunaan integral dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak. Misalnya pada bidang matematika, itu kita bisa menentukan luas suatu bidang. Lalu kita juga bisa menentukan volume sebuah benda putar. Seperti itu kalau dalam matematika. Terus kalau dalam ekonomi, biasanya itu kita digunakan untuk mencari fungsi asal dari fungsi marginalnya, atau biasa disebut fungsi turunannya gitu. Terus juga bisa mencari fungsi biaya total dan yang lain. Mungkin bisa dibaca di internet ataupun dicari. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, sebelum kita masuk pada materinya, kita lihat dulu kompetensi dasar dan indikatornya. Nah, yang pertama, mendeskripsikan integral tertentu atau anti turunan, fungsi aljabar, dan menganalisa sifat-sifatnya berdasarkan sifat-sifat turunan fungsi. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tertentu atau anti turunan fungsi aljabar. Nah, indikatornya yang pertama, menemukan konsep integral tertentu sebagai kebalikan dari turunan fungsi. Dan yang kedua, menggunakan konsep integral tertentu sebagai kebalikan dari turunan fungsi dalam menyelesaikan masalah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui metode edutainment dengan pendekatan saintifik, diharapkan peserta didik itu dapat menemukan konsep integral tertentu sebagai kebalikan dari turunan fungsi dan menggunakan konsep tersebut dalam menyelesaikan masalah. Oke, sebelum kita bahas masalah yang pertama ini, ada yang masih ingat materi yang lalu tentang turunan?
Ada yang masih ingat? Halo, kalau nggak ada jawaban. Ahmad, Pak. Iya, Pak. Oke, saya tanya saja ya. Turunan dari 2x itu berapa? 2. 2. Kalau misalnya 3x kuadrat, turunannya berapa? 6x. 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 Oh, cuma satu orang yang bicara ini, yang lain mana? 6x, Pak. Oke, masih ingat ya ternyata? Nah, coba perhatikan masalahnya. Coba ada yang bisa bacakan masalahnya? Coba Ahmad. Tentara saya pakai HP, Pak. Ada tentara tulisannya? Dia, Pak. Ada yang bisa baca? Ahmad, Tunggu, saya perbesar gambarnya. yang saya lihat mukanya kita, Pak. Oke, sudah bisa dibaca? Sudah. Coba Dino baca. Baik. Di pelabuhan selalu terjadi bongkar muat barang dari kapal ke dermaga dengan menggunakan mesin pengangkat atau pemindah barang. Barang dalam jaring diangkat dan diturunkan ke dermaga. Terkadang barang diturunkan ke sebuah bidang miring agar mudah dipindahkan ke tempat yang diharapkan. Dari permasalahan ini, dapatkah kamu sketsa perpindahan barang tersebut? Dapatkah kamu temukan hubungan masalah ini dengan konsep turunan? Lihat pelajaran turunan pada bab 11. Nah, oke. Ada yang paham dengan masalahnya? Buat gambar toh, Pak. Benar. Buat gambar dulu, buat ilustrasinya dulu. Nah, misalkan kita ilustrasikan seperti ini ya, barang yang diturunkan ke bidang miring. Nah, sekarang kita misalkan jaringnya itu atau barang yang diturunkan itu adalah sebuah fungsi. Sebuah fungsi. Nah, bidang miringnya ini itu sebuah garis, misalkan sebuah garis. Dan ketinggian itu adalah sumbu Y. Dan permukaan dermaganya ini itu kita misalkan sebagai sumbu X. Nah, jadi dari gambar ini kita bisa buat sketsa ulang dengan sederhana pada bidang kartesius, bidang koordinat kartesius. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, jika jaring tersebut adalah sebuah kurva dan diturunkan pada gambar sebelumnya tadi, itu maka berdasarkan konsep translasi pada bab sebelumnya itu terjadi perubahan nilai konstanta pada fungsi tersebut sampai akhirnya kurva tersebut akan menyinggung bidang miring atau garis. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, berdasarkan gambar ini, kurva yang bergerak turun ini akan menyinggung garis tersebut. Nah, ingat kembali konsep gradien. Ada yang masih ingat? Kemiringan garis, Pak. Konsep gradien pada garis singgung. Tidak tahu, Pak. Masih nggak tahu sebelum M sama sebelumnya. dengan X. Kenapa? Pada bab sebelumnya, pada bab turunan ada kan?
M sama dengan tentang garis singgung. Udah bilang Dino Pak Y sama dengan MX. Y sama dengan MX tambah N. Oke. Nah, Oh, pada MX bab tambah N. sebelumnya itu gradien garis singgung itu adalah turunan pertama fungsi yang disinggung garis tersebut. Oke, ingat fungsi yang disinggung garis. Nah, Turunan berdasarkan pertama. konsep ini itu memberikan informasi bahwa M itu adalah turunan pertama Y aksen atau M itu sama dengan DY per DX atau juga bisa dibilang sama dengan F aksen X. Oke, kita lanjut ke masalah kedua. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan? Kalau saya tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Coba Ahmad bacakan masalahnya lagi. Pahami dulu masalahnya. Baca, Pak. Iya, baca. Berdasarkan konsep turunan, beberapa fungsi tersebut diturunkan menghasilkan fungsi yang sama. Jika digunakan konsep anti turunan pada fungsi tersebut, bagaimanakah fungsinya? Apakah dapat kembali ke fungsi asal? Lanjut. Berikut adalah fungsi-fungsi yang akan diamati. Nah, dari fungsi-fungsi yang A, B, C, D, dan E ini, nah, turunkan fungsi-fungsi tersebut, kemudian amatilah turunan nilai konstantanya. Hubungkan kembali fungsi awal dengan turunannya, serta anti turunannya. Buatlah kesimpulan dari hasil pengamatan dari penyelesaian yang kamu peroleh. Nah, petunjuknya turunan fungsi fx adalah x sama dengan fx sama dengan y aksen y. Udah jelas? Oke, coba turunkan semua Coba turunkan dulu yang fungsi-fungsinya ini, yang A sampai E. Coba yang pertama turunannya berapa? Yang A. Coba Dino. Seperempat dikali 4 X pangkat 4 itu berarti X pangkat 3. Oke, benar. Nah, yang kedua coba Putu. Putu mana? Yang kedua, seperempat X pangkat 4 tambah 4, turunannya X pangkat 3, X pangkat 3. Oke, benar. Terus yang bagian C, Febrianti. Coba. Fx sama dengan seperempat X pangkat 4 dikurang 8. Turunannya itu X pangkat 3. Nah, oke. Yang bagian D, Bayu. Bagaimana turunannya? Bayu masih ada? Nggak kelihatan. Jaringan kayaknya, Pak. Coba yang lain. Coba Dino lagi. Ahmad tahu apa belum? Habis ini Ahmad. Iya, Ahmad Pak belum. Oke, Ahmad. Coba yang bagian D. Dia online. Oh iya. Berarti saya ini Pak Guru.
Yang D? Ya, coba yang D. Ayo. Berapa apa turunannya? Turunan dari 1/4 X pangkat 4 dikurang 1/2. Ayo, Dino. Halo. Siapa Pak Guru? Kamu, Dino kan, Dino. Oh, saya Pak Guru, maaf Pak Guru. Oh, ya, oke. D itu fx sama dengan 1/4 X pangkat 4 kurang 1/2. Berarti f aksen X sama dengan X pangkat 3 dikurang 0 sama dengan X pangkat 3. Nah, oke. Bagaimana kalau yang bagian E? Apa? Putu coba yang bagian E. Sama Pak, jawabannya X pangkat 3. Sama kan? Ya, sama ya. Ya. Nah, jika dilakukan pengamatan kepada ketiga fungsi, maka seluruh fungsi dari fx tadi itu sama. Itu adalah anti turunan dari fungsi fx, ya kan? Di mana turunannya itu x pangkat 3. Nah, tapi sementara fungsi fx-nya ini itu mempunyai konstanta yang berbeda-beda. Yang ini konstantanya 0 kan? Yang ini plus 4. Terus yang ini minus 8. Ini minus per 2 dan ini minus 13/207. Nah, jadi dapat ditunjukkan bahwa sebuah fungsi itu dapat memiliki banyak anti turunan. Nah, jika fx adalah fungsi yang dapat diturunkan, yaitu fx, maka anti turunan dari fx itu adalah f kapital ya, f kapital x ditambah c. Dengan c adalah sembarang konstanta. Oke, bisa dilihat sini alurnya ya. Paham. Oke, coba perhatikan definisi. Ini dapat dibaca tidak? Atau terlalu kecil? Bisa Pak. Bisa ya. Bisa. Coba ada yang bisa bacakan definisi 12.1? Ada yang bisa? Coba Dino. Oke Pak Guru. Definisi 12.1, F kecil memetakan bilangan real ke bilangan real dan besar memetakan bilangan real ke bilangan real disebut anti turunan atau integral tak tentu F jika f x sama dengan fx untuk setiap x elemen bilangan real. Oke, ada yang bisa membuat contoh dari definisi tersebut? Ada yang bisa? Oke, kita lanjut saja ya pada sifatnya ya. Pak Guru. Susah ya? Oke, sebelum kita masuk ke contohnya, coba perhatikan sifat yang pertama. Proses menemukan Y dari dy per dx itu merupakan kebalikan dari sebuah proses turunan dan dinamakan anti turunan.
Dan yang sifat yang kedua, jika fx adalah sebuah fungsi dengan f aksen x itu sama dengan fx, nah dapat dikatakan itu bahwa jika yang pertama, turunan dari f kapital X itu adalah f huruf apa namanya simbolnya huruf kecil ya, fx, dan yang kedua antiturunan dari f kecil x ini adalah f kapital X. Nah, coba kita masuk contoh. Nah, jika m-nya sama dengan 2x kurang 4, itu adalah gradien singgung dari sembarang kurva fx. Nah, tunjukkan bahwa terdapat banyak fungsi fx yang memenuhi. Nah, dengan mengingat konsep gradien suatu garis singgung dengan turunan, bahwa gradien itu adalah turunan pertama fungsi tersebut, maka m sama dengan dy per dx sama dengan 2x kurang 4. Nah, berdasarkan tadi definisi yang pertama, maka y itu merupakan antiturunan dari gradien, di mana gradiennya itu tadi 2x kurang 4. Nah, sehingga dengan konsep turunan, maka y sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah c. Dengan c-nya itu adalah konstanta bernilai real. Nah, karena c adalah konstanta bernilai real, maka terdapat banyak fungsi y sama dengan fx yang memenuhi gradien garis tersebut. Nah, coba perhatikan gambar yang di samping. Nah, terdapat banyak persamaan garis singgung yang sejajar. Coba dilihat. Iya, Pak Guru. Oke. Pak Guru, itu kan tadi di situ tertulis Y sama dan X kuadrat dikurang 4X tambah C. C itu konstanta. Konstanta yang dimaksud itu pada sumbu X atau sumbu Y, Pak Guru? Nah, coba perhatikan gambarnya kembali. Itu di sumbu X atau sumbu Y? C-nya. Oh iya di Pak Guru, berarti di sumbu Y di Pak Guru? Nah, sumbu Y. Terima kasih Pak Guru. Oke, sama-sama. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada Pak Guru. Belum ya? Oke, coba kita lanjut kerjakan LKPD ya. Untuk lebih memahami lagi. Ini saya stop share screen aja. LKPD-nya saya kirim lewat WhatsApp ya. Iya, Pak. Oke, waktunya habis ya untuk pengerjaan LKPD-nya. Bagaimana? Selesai? Iya, Pak. Selesai ya. Oke, coba kita bahas sama-sama. Yang nomor 2 bagaimana? Coba Febrianti, nomor 2. Yang titik-titiknya, Pak. Ya. Di situ 1/3, Pak. 1/3. Oke. 1/3 kali 3. Kali X. Pangkat 2 kurang 1. Pangkat 2 kurang 1. Salah, 3 kurang 1 Ya. Pak maksudku. Nah, betul. 3 kurang 1. Oke. Jadi hasilnya X kuadrat ya. Iya, coret 3-nya, Pak. Jadi 3 bagi 3, 1. Baru X, Pak. 3 kurang 1, X kuadrat nih, Pak. Oke. Kalau nomor 3 bagaimana? Yang lain?
Coba Putu. Mana Putu? Kok nggak jawab? Halo, tes. Ya, yang coba nomor 3. Bagaimana? Nomor 3, titik-titik yang pertama yaitu 3, jadinya sepertiga X pangkat 3 dikurang 1 sama dengan X pangkat 2. Ah, oke, benar. Nah, nomor 4 coba Dino. Bagaimana kalau nomor 4? Halo. Wah, jelek lagi jaringannya ya. Coba saya tanya saja ya. Kalian jawab ya. Nah, kalau yang nomor 4 ini di sini berapa? D, 1/5. sepertiga X pangkat 3 ditambah 1/5. 1/5. Oke, di sini. Jadi di sini sama dengan ayo Sepertiga 3 kali 3 X 3 pangkat dikali 3 Kali ya, X. dikali ringan. Ya kurang 1. sepertiga dikali 3. oke, sepertiga dikali 3 kali X pangkat 3 kurang 1. sama dengan X kuadrat. Oke, benar. Nah, kalau yang nomor 5 bagaimana? Ini saya salah ketik ya. Harusnya di sini ada sepertiga X pangkat 3 dikurang 13/200 ya. Nah, oke, lanjut saja. Di sini berapa? 3 lagi, Pak. Sepertiga dikali 3. X pangkat 3 kurang 1. oke. Yang nomor 6 sama juga ya. Ya. Terus yang selanjutnya. Nah, yang pertama berdasarkan tadi soal-soalnya itu bagaimana turunan dari fungsi-fungsinya? Sama. Bagaimana turunannya? Sama semua ya. X pangkat 2 kan semua tadi. Ini Iya, Pak. turunannya. Terus yang kedua, itu apa yang bedakan masing-masing fungsi tersebut? Konstantanya. Konstantanya, Pak. Konstanta dari Fungsi. fungsi ya. Oke. Ini beda-beda semua kan? Ya. Nah, terus yang nomor 3, yang termasuk dalam anggota C, yang mana? 0. 5 minus Tadi berapa? 0, 5. 5 Terus 1. minus terus 7 1/5. 5 Negatif 13/200. Oke, betul. Nah, dari situ ada yang masih ingat tadi ini bagiannya bagaimana? Kalau di sini apa? Fx. Fx-nya yang kayak gimana? F kapital atau F yang kecil? F kapital. F kapital ya. Ya. Terus turunannya Fx. apa? Fx, F-nya itu yang kecil atau yang kapital? Yang kecil.
Oke, terus anti turunannya Besar. besar saja. Besar aksen. Yakin? Yakin. Yang lain bagaimana, Dino? Y aksen kayaknya, Pak. Saya bingung Pak Guru. Selalu tadi. Nah, coba kalau Aksen. Hah? Nah, tadi di sini kan F kapital X kan, yang hurufnya itu F kapital. Terus di sini yang F kecil kan, FX-nya. Nah, terus di sini kalau anti turunannya Y aksen. Iya. Salah. Nah, di sini anti turunannya itu FX ditambah C. Nah, benar, tambah C. Oh. Nah, yang nomor 5 bagaimana? FX. Sini X, FX, DX. DF itu sama dengan FX. FX-nya yang bagaimana? Yang kapital atau yang beda ya? Yang kapital sama yang kecil. Sini yang kapital ya. Sini yang FX kecil. Sini yang FX yang huruf F-nya itu kapital. Oke? Ya Pak Guru. Oke, coba kita bermain sebentar. Oke, Pak Guru ada permainan. Itu namanya sabar. Main apa Pak Guru? Waduh, Main males. apa? Sabar. Nama permainannya itu bola salju. Ada yang tahu? Tapi biasanya harusnya ini dipakai pada saat kelas apa? Pada saat belajar di kelas. Tapi karena selagi pandemi begini, kita coba kalau gimana kalau online gitu. Tapi lebih efektif kalau offline sih seharusnya. Nah, langkah-langkahnya itu nanti saya akan tampilkan beberapa soal ataupun ya beberapa soal tentang materi yang sebelumnya kita pelajari tadi. Nah, nanti secara random kalian pilih yang mau soal yang nomor berapa gitu. Nanti pas jawab, kalian disuruh jawab. Lalu yang benar nanti saya kasih hadiah. Oke? Baik. Oke, Pak Guru. Oke, Pak Guru. Oke. Tapi kalau ada yang salah gimana? Kita kasih hukuman atau bagaimana? Kasih alfa, Pak Guru. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada 4 bola ya, bola warna putih dengan nomornya masing-masing juga. Oke, siapa yang mau pertama? Saya nomor 1, Pak Guru. Aku mau menjadi yang Satu. satu-satunya. Oke, siap. Nah, nomor 1. Anti turunan dari fx-nya itu sama dengan 2x. Berapa? X kuadrat. Berapa? X kuadrat. Oke, benar, x kuadrat ya. Yeay. Mau hadiah apa ini? Mau hadiah apa? Kasih nilai apa, Nanti Guru? saya kan lagi pandemi ya, nggak mungkin kan saya kasih barang. Nanti saya transferkan GoPay saja lah. Nilai A saja, Pak Guru. GoPay Oh, 5. nilai aja ditambah. Oke, berarti kita tambah nilai aja ya. Oke, coba tunjuk temannya. Febri coba tunjuk temannya satu orang. Ahmad, Pak Guru. Untuk Ahmad, pilih nomor berapa Ahmad? Saya minta maaf ini kasihan. Bisa selesaikan dulu ini kasihan. Oke, kayaknya Ahmad lagi ada masalah ya. Oke, yang lain coba Febri, yang lain tunjuk. Putu. Siapa? Putu.
Putu, coba Putu, nomor berapa? Nomor 3, Pak. Nah, oke. Anti turunan dari X kuadrat berapa? Sepertiga X pangkat 3. Sepertiga. X pangkat 3. Oke, betul. Coba Dino, nomor berapa Dino? Nomor 2. Nomor 2 ya. Oke. Anti turunan dari 4X pangkat 2 berapa Dino? Nomor 2 Pak Guru. Iya sudah. Anti turunannya berapa? 4/3 X pangkat 3. 4/3. Empat per tiga berapa? 4/3 X pangkat 3. 4/3 X pangkat 3. 4/3 X betul. pangkat 3. Nah, betul. Oke. Ada lagi yang mau jawab nomor 4? 4/3 X pangkat 3. Iya, sudah benar. Oke, ada yang mau jawab nomor 4 ini? Coba yang cepat siapa? 2/4 X pangkat 4 atau 1/2 X pangkat 4. Iya, 1/2. 1/2 X pangkat 4. Oke, kayaknya X pangkat kalian ini 4. sudah paham ya? Kayaknya kalian sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Sudah. Oke. Sudah punya kan buku masing-masing, buku paketnya? Ya, Pak. Sebelum kelas kita tutup, saya kasih tugas ya. Yang Sudah. nomor 1 kayaknya mudah ya, gampang ya. Gampang semua Pak Guru nomor 1. Oke, karena gampang, saya kasih tugas yang nomor 3. Nomor 3 dari A sampai H. Oke? Oke, Pak Pertemuan Guru. selanjutnya di Kompol. Iya, Pak. Oke, sebelum kelas saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Nggak ada, Pak. Sudah mengerti. Oke, mantap kalau sudah mengerti. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat dari integral tertentu ya. Belajar memang sebelum masuk karena saya akan adakan kuis. Baik, Iya, Pak. Pak. Oke. Terima kasih kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam.